This is how we party. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kebugaran jasmani. Oke, untuk bahan ajar kebugaran jasmani, pertama yang akan Bapak jelaskan yaitu mengenai standar kompetensi, lalu kompetisi dasar, setelah itu indikator, setelah indikator kita akan masuk ke materi pembahasan yaitu mengenai kebugaran jasmani. Setelah Bapak membahas materi mengenai kebugaran jasmani, lalu Bapak akan membahas beberapa contoh soal mengenai kebugaran jasmani. Oke, berikut materi yang akan Bapak bahas pada pertemuan hari ini. Nah, untuk standar kompetensi yaitu mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan cara mengukurnya sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk kompetensi dasar yaitu mempraktikkan peningkatan beban latihan sirkuit untuk meningkatkan kebugaran jasmani serta nilai tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri. Oke, untuk indikator kebugaran jasmani yaitu yang pertama melakukan penambahan beban latihan sirkuit untuk meningkatkan unsur kelincahan. Indikator yang kedua melakukan penambahan beban latihan sirkuit untuk meningkatkan unsur reaksi. Yang ketiga, melakukan penambahan beban latihan sirkuit untuk meningkatkan unsur kekuatan. Untuk indikator yang keempat, yaitu melakukan penambahan beban latihan sirkuit untuk meningkatkan unsur kecepatan. Serta indikator yang terakhir, yaitu melakukan penambahan beban latihan sirkuit untuk meningkatkan daya tahan. Nah, untuk materi pelajaran yaitu kita akan mempraktikkan peningkatan beban latihan sirkuit untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, untuk latihan jasmani yang dilakukan secara tepat dan benar akan memberikan manfaat bagi tubuh. Manfaat yang pertama yaitu memperkuat sendi-sendi, ligamen, dan otot-otot tubuh. Yang kedua, meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah. Yang keempat, mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh. Kelima, memperbaiki bentuk tubuh. Keenam, mengurangi resiko-resiko terkena penyakit jantung koroner. Dan yang terakhir, yaitu program latihan kondisi fisik perlu direncanakan secara sistematis. Ya, nah. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip pengembangan program kebugaran jasmani. Untuk prinsip yang pertama yaitu kita perlu menyediakan waktu yang cukup ya untuk melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Yang kedua, menyediakan kesempatan bagi setiap siswa untuk melakukan aktivitas jasmani. Yang ketiga, menyediakan aneka kegiatan dan memberikan bimbingan sesuai dengan pilihan siswa. Keempat, memberikan informasi umpan balik kepada siswa, baik mengenai proses maupun hasilnya. Yang terakhir, membekali siswa dengan keterampilan dasar dalam rangka meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Bentuk latihan kebugaran jasmani yang pertama, yaitu mengenai kelincahan atau agility. Ya, kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, untuk jenis olahraga apa saja yang masuk ke dalam kelincahan, yaitu di sini sudah dijelaskan. Yang pertama shutteran, yang kedua lari belok-belok atau zigzag, yang ketiga squat thrust. Oke, untuk latihan atau bentuk latihan yang kedua yaitu latihan reaksi. Untuk cara melakukannya, pertama kalian berdiri dengan sikap ancang-ancang, kedua lengan di samping badan, dengan siku bengkok, perhatikan aba-aba peluit. Kedua, bunyi peluit pertama, lari ke depan secepat-cepatnya. Selanjutnya, bunyi peluit kedua, lari mundur secepat-cepatnya. Bunyi peluit ketiga, lari ke samping kiri secepat-cepatnya. Bunyi peluit keempat, lari ke samping kanan secepat-cepatnya. Dan yang terakhir yaitu
latihan ini dilakukan secara terus-menerus, secara berangkai tanpa berhenti terlebih dahulu. Nah, untuk latihan atau bentuk latihan yang ketiga yaitu latihan sirkuit untuk meningkatkan unsur kekuatan. Nah, berikut adalah jenis olahraga apa saja untuk melatih atau meningkatkan unsur kekuatan. Yang pertama, kalian bisa melakukan dengan push up, kedua sit up, ketiga latihan beban atau menggunakan barbel, keempat dengan back up. Oke, untuk yang keempat, melakukan penambahan beban latihan sirkuit untuk meningkatkan unsur kecepatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kecepatan? Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, latihan apa saja untuk meningkatkan kecepatan? Ya, sama di sini sudah dijelaskan. Untuk yang pertama, lari cepat jarak 40 sampai 60 meter. Yang kedua, lari naik bukit atau uphill. Yang ketiga, lari turun bukit atau downhill. Yang keempat, latihan daya ledak, ya. Nah, untuk yang kelima yaitu latihan daya tahan. Ya, daya tahan di sini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Ya, yaitu daya tahan yang berhubungan dengan pernapasan. Latihan apa saja untuk melatih kekuatan daya tahan? Itu yang pertama, di sini dijelaskan jogging, yang kedua lari 2,4 kilometer dan yang terakhir lari 12 menit. Nah, berikut adalah materi inti mengenai kebugaran jasmani yang sudah Bapak jelaskan. Agar kalian lebih paham, silakan kalian bisa buka atau dengarkan video pembelajaran ini berulang-ulang atau bisa kalian lihat dari modul atau buku paket kalian. Nah, di sini ada bentuk-bentuk latihan soal mengenai kebugaran jasmani. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Untuk uji kompetensi nanti itu akan Bapak berikan tugas mengenai modul kalian ya. Mungkin untuk materi pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani sampai di sini yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya silakan kalian pelajari pada modul kalian ya. Terima kasih.